kita menciptakan podcast di Al-Azhar, pasti ingin ada pembanding dengan berbeda dengan podcast yang lain. Betul. Apakah Deddy Corbuzier podcast yang lain? Apa spesialnya? Kita nggak bisa. Lebih baik satu warna putih di antara 1000 warna merah. Iya. Daripada kita hanya jadi warna merah ikut-ikutan, nggak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa kembali di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Tamu kita kali ini sangat spesial. Beliau dengan segala pengalamannya, dengan segudang pengalamannya, beliau ini pernah dua periode menjadi komisioner KPI. Beliau ini juga seorang produser film. Dan ya nanti kita bisa lebih jauh lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau adalah Huda Yuliandri Darwis. Assalamualaikum Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isla. Makasih atas undangannya. Ya. Makasih banyak nih Huda di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hadir di podcast Al-Azhar. Sama-sama. Nah kalau boleh tahu nih Huda, saat ini nih sekarang lagi sibuk apa nih untuk saat ini Huda kesibukannya? Iya, karena rutinitas kebetulan hampir 2 periode jadi pejabat negara ya, jadi ketua lembaga negara Komisi Penyiaran Indonesia. Sekarang coba noto untuk hal-hal yang kembali ke produk profesional. Ya mungkin tetap ada beberapa produksi film yang diproduserin, terus konsultan komunikasi juga jalan, terus ada board advisor tuh CEO atau komisaris di perusahaan televisi dan banyak hal lah entitas kreatif yang sekarang dimunculkan, dan aktivitas sosial sekarang sudah aktif lagi di Kadin ya, Kemerdekaan Industri. Nah mudah-mudahan pada prinsipnya nggak jauh lah, Isyaratullah Mustaqim aja di dunia komunikasi dan penyiaran dan kreativitas. Nah, cuma kalau kita lihat nih ya, kalau ngelihat udah Andre ini melekat sekali komisioner KPI-nya gitu ya. Nah kalau kita boleh tahu nih udah, kalau tugas dan fungsi KPI ini tuh sebenarnya seperti apa udah kalau di Indonesia ini? Ya, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang dikategorikan independen karena dalam proses pemilihan komisioner itu kami ada 9 orang ya Mas Isla, dan 9 orang itu dipilih oleh DPR RI khususnya di Komisi 1 DPR. Nah 9 orang itu kemudian disahkan oleh paripurna DPR, kemudian dikukuhkan dilantik oleh Presiden sebagai kepala negara. Bukan sebagai kepala pemerintah karena di sini bukan eksekutif tapi dia adalah lembaga negara yang hari dari perwakilan publik gitu. Sama dengan KPK dulu di zamannya, kemudian KPU ya, bagaimana prosesnya dipilih oleh parlemen. Nah, secara tugas pokok dan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah ya tentu yang paling utama kalau bahasa sederhananya adalah tentu bagaimana menjaga tatanan informasi adil dan tentu bisa pro terhadap masyarakat objektif. Dan yang lainnya ya tentu tidak ada ya, kalau bahasa sederhananya jangan sampai konten-konten ini mengarah jauh dari konsep Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nomenklatur itu diturunkan oleh peraturan-peraturan yang disebut dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Secara prinsip, harapannya adalah ya kontennya harus bertumbuh, kreativitas jangan dihambat, tetapi minimal goals setiap orang pencipta konten itu paham bagaimana yang namanya konten itu sesuai dengan azas dari Pancasila itu sendiri atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sederhana aja sih, bahasa konstitusinya emang agak ribet, tapi bahasa sederhananya menjaga keindonesiaannya lah gitu. Berarti memang tupoksinya sebenarnya sama seperti lembaga-lembaga lain yang memang dibentuk sama pemerintah gitu ya kira-kira ya. Cuma memang kalau KPI fokus pada penyiaran lah gitu ya, konten-konten di TV dan lain sebagainya. Nah sekarang ini kan media itu banyak udah gitu, bukan hanya televisi gitu kan, bahkan televisi sekarang udah jadi TV digital gitu kan ya. Nah, media apa saja dah yang menjadi fokus menjadi fokus sorotannya KPI gitu untuk saat ini? Sejak tahun 2002 ya, setelah pasca reformasi, 2003 itu Undang-Undang Penyiaran disahkan. Dan sekarang sudah masuk 20 tahun ya. Dan
tugas pokok awalnya itu adalah di dunia industri broadcast, yaitu televisi dan radio. Namun dalam seiring pertumbuhan waktu, sekarang broadcasting itu kayak podcast hari ini juga bagian dari sebuah broadcast seharusnya. Nah, penggodokan dari undang-undang penyiaran itu lagi digodok sekarang, yang akan memasuki instrumen itu salah satunya. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan adalah tentu teman-teman khususnya yang menciptakan dunia broadcaster baru ini paham dengan sebagai semangat keindonesiaan. Nah, untuk sementara coverage-nya adalah itu yang ditanggung jawab oleh KPI. Ketika 2021 yang lalu misalnya 2022 ya, itu televisi itu kalau dikuantitaskan kan 1106 televisi jumlahnya. Ada 600 TV lokal dan 16 induk jaringan TV nasional yang kita kenal dengan RCTI, Global TV, TV One, Antv dan sebagainya. Nah, tapi ada TV-TV lokal 600-an lebih. Ada kurang lebih hampir 379 adalah TV berlangganan yang TV seperti First Media, ada belum TV apartemen, IndiHome dan sebagainya. Nah, belum lagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI ataupun yang di daerah-daerah kabupaten kota juga punya lembaga penyiaran publik seperti radio. Nah, itu banyak banget kuantitasnya. Radio aja 2097. Nah, sekarang masuk fase yang YouTube dan sebagainya. Tentu kanal ini juga menjadi hal yang concern. Kemarin kita tahu bahwa ada digital televisi. Nah, bertambah lagi TV-nya jumlahnya. Jadi, pada prinsipnya KPI itu ya, Mas, saya itu bukan untuk lembaga sensor, itu dipahami. Kebanyakan orang kan bahwa KPI adalah lembaga sensor. Bukan, KPI itu hanya melihat undang-undang ini, setiap industri broadcast harus paham yang namanya aturan dalam sebuah konten. Misalnya, semua TV, TVRI dikasih. Semua juga industri swasta juga tahu. Nah, KPI memantau secara regulasi kira-kira ini dilarang apa enggak. Ini kok dilakukan. Makanya kalau ada terjadi pembluran dan sebagainya, itu adalah preventif dari industri televisinya untuk melakukan blur, ya kan? Berarti bukan dari KPI yang bukan dari KPI. sensor itu ya? Bukan. KPI bekerja setelah mereka, loh kok ini misalnya dilarang, misalnya ada satu pasal saya masih ingat tuh, dilarang mengeksploitasi bokong, dada dan paha. Definisi eksploitasi adalah misalnya kamera hari ini di zoom. Dia misalnya pemilihan Putri Indonesia itu banyak banget dulu tuh. Oh iya. Terus tiba-tiba di zoom kemudian mengeksploitasi anggota tubuh, mohon maaf. Tapi faktanya ya nggak boleh. Makanya harus di blur kadang-kadang supaya kalau zoom. Nah, menurut saya itu nggak perlu di blur, dijauhkan aja zoomnya, kameranya. Zoom out-nya. Iya, zoom out-nya. Jadi lagi simple. Jadi hal-hal itu yang harus dipahami oleh seluruh industri konten di Indonesia. Itu sebenarnya Mas Des. Iya. Nah, cuma kalau hari ini kan medianya bukan hanya TV nih, Dah. Iya. Ya kan, nah YouTube ini kan luar biasa kontennya gitu kan kalau kita lihat. Nah, itu pengawasannya seperti apa udah kalau di konten-konten yang di YouTube itu sendiri gitu? Nah, di media-media digital ya. Iya, memang menjadi hal yang khusus ya, karena sampai saat ini tidak ada platform hukum yang bisa mengatur secara detail. Harapannya adalah mungkin undang-undang penyiaran yang tahun ini yang digodok dirubah itu salah satunya itu. Kalau saya kenapa di YouTube boleh merokok, kalau di televisi nggak boleh merokok. Iklan rokok bolehnya jam 10 malam ke atas tuh Mas. Betul. Kalau misalnya wrestling atau pukul-pukulan itu jam 10 malam ke atas. Karena kita preventif sekali bagaimana anak-anak itu bisa dijaga dengan baik. Makanya kalau lihat ada kode SU misal di televisi itu semua umur, RBO remaja bimbing orang tua. Terus ada yang namanya dewasa atau R13+, itu ukurannya jelas. Tapi jam 10 malam itu bebas. Kalau ada anak orang tua yang protes nanti berarti anaknya dibiarkan sampai jam 10 malam nonton televisi kan begitu. Masa semua program jadi jam anak-anak itu jadi lucu juga kan. Nah, makanya diatur seperti itu. Nah, di YouTube itu nggak bisa jam ya kan. Betul. Karena semuanya hari ini jam dewasa, jam anak-anak sama aja. Sama aja. Apa yang dilakukan ada parental guidance saat ini, PG-13 atau berapa, tapi itu nggak bisa menjadi akurasi. Makanya undang-undang ini hari ini lagi digodok oleh Komisi 1 DPR yang akan diparipurnakan. Salah satunya instrumennya adalah bagaimana menata kelola ini. Bagaimana do and don't-nya itu apa sih? Ya kan? Itu kan harus jelas. Karena apa? Jangan sampai orang
ketika menciptakan konten, dia malah dikebiri kreativitasnya. Ya. Benar nggak? Misalnya kita lagi mahasiswa ngomongin apa, nggak suka orang langsung dituntut. Betul. Tapi kalau selagi di televisi nggak bisa dituntut, karena ada KPI. Betul. Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, paradigma, pemikiran-pemikiran ini harus dipahami. Ada lembaga negara yang mengukur, itulah standar, itu pidana atau tidak. Tapi kalau abu-abu, itu dimainkan orang jadinya. Nggak suka orang itu. Akhirnya kreativitas dijeratnya ITE akhirnya gitu ya. Kreativitas jadi tersumbat. Itu sih maksudnya. Iya. Memang agak harus beradaptasi juga pemerintah sebagai regulator ya kan dengan perkembangan zaman hari ini gitu ya, dengan banyaknya platform digital yang mulai digunakan sama masyarakat Indonesia gitu. Betul. Nah, berarti regulasinya ini memang saat ini lagi digodok gitu ya, Daya? Betul, lagi digodok. Nah, rencana itu kira-kira bisa dipublikasikan atau direalisasikan itu di tahun ini atau di tahun depan? Mungkin ini karena wilayahnya kan wilayah parlemen ya, wilayah DPR. Jadi harapannya kan lebih cepat, lebih baik. Cuman kan namanya instrumen hukum ini kan harus terukur. Jadi harus diuji publik dan sebagainya. Nah, kita berharap sih tahun ini. Kalau enggak ya tahun depan harus dieksekusi, karena ada proses kan. Kayak seperti undang-undang Omnibus Law misalnya kan ada proses tahun lalu diketuk palu, proses implementasinya bisa tahun depan. Nah, tapi terlepas dari sebuah regulasi itu, kita berharap semua industri konten paham yang namanya segala suatu konten itu tolonglah. Kalau bahasa saya itu, saya Mas Wisnu Tama waktu jadi di Rutnet TV, saya cerita sama beliau sederhana aja bilang, udah katanya, saya kalau bikin konten, bayangkan konten kita ciptakan layak nggak kita konsumsi oleh kita, anak kita, keponakan kita dan sebagainya. Dan kalau layak ya udah ciptakan konten itu. Tapi kalau layak ya sudahlah, jangan dipaksakan konten itu muncul gitu. Tapi kan yang hari ini kan pengennya ke viral, sensasional, ya kan? Membuat situasinya itu harus out of the box, di luar kebiasaan. Hal itu yang menjadi jeratan-jeratan pikiran, jeratan-jeratan ya mereka terjerat sendiri dengan logika-logika hukum dan sebagainya misalnya. Nah, kalau untuk saat ini walaupun memang regulasinya belum disahkan lah ya gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih antisipasi atau sistem yang sudah dibangun sama KPI ini untuk menanggulangi konten-konten yang mungkin kurang layak ditonton lah gitu di media-media digital ini, di YouTube atau di media platform yang lain? Iya, karena ukurannya belum ada secara hukum. Artinya orang memainkan dunia fleksibilitasnya pasal karet ya ibaratnya di mana-mana. Contoh, Netflix pernah datang ke kita saya sebelum pandemi itu 2019 akhir ya. 19. Dari Asia Pasifik datang, dia cerita, kami mau bikin konten, regulasi apa yang dimainkan. Kalau di televisi jelas, 60% tuh minimal, itu adalah, kalau bahasa bukan itu, 60% itu minimal konten Indonesia, tapi bahasanya bukan itu. Bahasanya adalah 40% itu adalah maksimal untuk konten-konten yang di luar Indonesia. Berarti kan 60% minimal ya. Nah, itu jelas. Nah, kalau di Netflix, bagaimana konten Indonesia itu bisa 60%? Bayangkan kalau seluruh kontennya adalah dari luar semua, terus kita apa yang menarik di situ? Akhirnya terkontaminasi dengan sebuah logika-logika ya semuanya adalah rasa asing gitu. Nah, itu yang dilakukan regulasinya. Nah, tetapi Netflix itu makanya muncullah konten Indonesia di Netflix. Makanya muncul Disney Hotstar dan sebagainya. Bayangkan kalau kontennya asing, kita itu premium konten, tapi kita menikmatinya, kita bayar, semua asing semua. Semua asing semua. Nah, kalau seandainya kartun-kartun yang ada di dalam Netflix, kita sebut merek ya, Disney Hotstar, Viu, ataupun platform-platform digital yang lain, bayangkan apa yang kita bisa banggakan. Nah, makanya sebagai produksi konten yang ada di Indonesia, kita harus aware juga kualitasnya adalah nomor satu. Seperti drama Korea lah. Drama Korea itu kan dulu kita tahu, secara konsep negara Korea itu jauh sekali. Karena perang antara utara dan selatan, mereka lebih baik Indonesia di zaman ini. Tapi apa yang mereka sadar? Mereka sadar sekali dengan sumber daya terbatas, tidak ada tambang, tidak ada mineral di situ. Akhirnya mereka menciptakan sumber daya kreativitas. Hari ini semua konten-kontennya dinikmati, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Nah, ini sebuah contoh kreativitas itu maha dahsyat, menghasilkan ekonomi tambahan. Nah, oleh sebab itu, ciptalah konten-konten. Kalau Indonesia itu kan kita ini ada sebuah perilaku umum yang disebut ATM, amati, tiru, modifikasi katanya, kan begitu Mas Isla. Nah, pada prinsipnya nggak ada masalah, tetapi lupa bahwa kita tuh punya kearifan lokal yang hebat, gazanah, pemikiran-pemikiran sejarah yang luar biasa, yang mungkin secara
konten itu layak untuk dipublish. Kenapa kita harus mengiru kiblatnya di luar negeri? Gitu. Mas. Betul. Bahkan sampai kalau yang saya dengar ya udah terkait kayak kalau di Korea tuh K-pop lah ya. Itu bahkan anak-anak muda di sana tuh pingin jadi seorang K-popers gitu loh. Di mall-mall itu ada audisinya dan lain-lain sebagainya gitu. Nah ini kan di Indonesia sebenarnya dengan tadi yang udah sampaikan gitu kan banyak sekali kearifan lokal. Kalau kita bicara dari Sumatera Barat aja udah, Betul. ya kan dari asal udah gitu kan. Wah itu udah banyak banget di sana. Kayak kulinernya gitu kan, budayanya dan lain-lain. Apalagi kita terdiri dari berbagai pulau gitu ya, dan berbagai suku dan lain-lain. Harusnya kan itu bisa di masing-masing daerah menaikkan kearifan lokal itu gitu supaya menjadi apa ya, kreativitas tambah lah dari negara Indonesia. Nah, lalu dah untuk orang tua ya, saat ini kan apalagi orang tua yang sibuk gitu ya, terusnya ngelihat anak ngambek, sekarang obatnya cuma ngasih handphone gitu kan. Nah ini pengawasannya kira-kira udah punya tips nggak untuk para orang tua bagaimana nih saat anaknya dikasih handphone ini untuk memilah dan memilih konten lah gitu, kira-kira bisa ada tips nggak gitu untuk orang tua? Memang tugas paling berat jadi orang tua di generasi saat ini, kalau eranya udah 4.0 menuju 5.0 dan bukan sebentar lagi ada 6.0, adalah memang teknologi. Teknologi ini seharusnya mempermudah kita, bukan mempersulit kita, apalagi orang tua. Gadget, handphone itu sebenarnya mempermudah. Tapi kenapa muncul seperti dua mata pisau? Ya kan? Mau digunakan ke sana atau mudahkan membunuh diri kita. Nah, seperti Mas Ila bilang sampaikan tadi bahwa ternyata handphone itu bahkan logika orang selalu ini bahaya. Karena begitu banyak konten yang aneh-aneh di situ. Betul. Logikanya adalah anak-anak sekarang diberikan bebas, silakan dia pilih fitur-fitur yang kira-kira menarik, bahkan kira-kira konten yang menarik. Inilah kekuatan dari seorang orang tua. Karena dia yang memberikan ke secara ekonomi, dia punya handphone, dia menjadikan otoritas penuh. Kenapa dia tidak menggunakan kekuasaan untuk kebaikan? Seperti negara menggunakan KPI untuk melakukan regulasi. Iya Mas. Artinya orang tua melakukan otoritas itu juga. Apa itu? Minimal YouTube-nya YouTube Kids. Ya. Terus apa yang di YouTube Kids? Boleh nggak disaring lagi lebih dalam lagi? Oh ya, kontennya harus dipilih yang recommended apa? Ambil poin-poinnya kemudian di-download. Ketika opsi yang ada, anak-anak itu kan nggak terlalu jauh juga pinter. Kalau opsi kontennya hanya di situ, yang lain di lock, selesai. Permasalahannya banyak juga. Kita ini punya teknologi canggih, tapi tidak teknologi tepat guna. Kenapa? Tidak tepat penggunaannya. Canggih saja dibiarkan anak untuk berimprovisasi, berkreativitas. Akhirnya apa yang terjadi? Acak-acak semua. Apalagi punya ada fiturnya Netflixnya numpang di sana karena dia kayak handphone ibunya kali. Atau handphone bapaknya, ada fitur apa lagi yang dicoba, akhirnya apa? Babak belur. Nah makanya ada, kalau di teori kebetulan ada basic, udah ada S1, S2 komunikasi, S3 komunikasi juga. Ada teori namanya, ada teori Balet teori ya. Teori peluru itu gini, logikanya itu adalah setiap screen atau media yang harus menampakkan suatu konten di situ, dia ditembakkan berulang-ulang kali, itulah masuk ke alam sadar. Secara psikologi masuk ke alam sadarnya dan dia akan berubah perilaku begitu. Makanya kalau dulu zaman Orde Baru orang kenapa pilih TVRI satu saja, nggak boleh TV yang lain? Karena semuanya rasa kebersamaan Indonesianya memang perlu begitu. Korea Utara hari ini terlepas dengan negara yang otoritarian, komunis dan sebagainya, semua komando. Itulah bahasanya bullet teori peluru. Nah hari ini kita membiarkan peluru itu ditembakkan ke kepala anak kita, tapi pelurunya adalah peluru racun semua, atau peluru vitamin semua. Itu kan tergantung bagaimana konten yang kita berikan dalam sebuah gadget itu kira-kira bisa bermanfaat untuk anak. Makanya kalau bicara masalah bilang tadi itu, gimana tips dan triknya? Tipsnya ada. Bayangkan Bapak Ibu adalah pemegang kuasa penuh terhadap regulator seperti KPI yang udah bilang tadi. Ya udah, you mau bikin hancur ya babak belurin undang-undangnya. Biarkan aja anak-anaknya. Kasih konten-konten yang logika pikirnya adalah seperti yang apa yang kita harapkan. Tapi kalau mau regulasinya arahnya baik, arahkan. Minimal konten yang dalam gadget itu hanya bisa itu yang disulap. Game yang dipakai adalah game itu. Jangan game yang bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, jerat kepala dan sebagainya. Itu kan semua di kita. Bukan jangan salahkan ekosistemnya. Salahkan adalah apa yang mau kita kasih ke anak kita.
Sekali lagi udah bilang, teknologi itu mempermudah kita, bukan mempersulit kita. Kalau ada orang tua hancur anaknya gara-gara teknologi, bukan teknologi yang salah. Orang tua yang salah. Itu juga apakah menjadi tugas regulator gitu dah? Maksudnya pemerintah lah gitu ya, dalam hal misalkan mensosialisasi atau bagaimana gitu, atau memang ya orang tua yang harus punya kesadaran sendiri gitu terhadap perkembangan zaman hari ini. Menurut udah kira-kira gimana tuh dah? Betul, negara pasti bertanggung jawab terhadap semua unsur di dalamnya, termasuk masyarakatnya. Tapi yang harus dipahami adalah sama dengan kependidikan, Mas Desra. Kita nggak bisa ngukur orang baik dan jahatnya ketika masuk sistem pendidikan. Sekarang orang masuk di Al-Azhar, semua dianggap baik semua karena semua tertib, karena aturan. Di luar sana dia ugal-ugalan karena ekosistem orang tuanya nggak bagus dan sebagainya. Sama juga. Ketika teknologi itu digital itu muncul, kemudian dia setelah digital, kemudian apakah gara-gara ini dia jadi rusak atau gara-gara ekosistem ini yang menjadi bermasalah? Nah itu kan menjadi satu hal. Orang tua bagian dari edukasi itu kembali. Negara pasti memandunya. Contoh adanya KPI, adanya aturan bagaimana pornografi, undang-undang pornografi jelas sekali. Setiap ada akun konten porno pasti di stop sama negara, pemerintah dalam hal ini. Jelas sekali. Tetapi kan bertumbuh terus. Yang namanya orang jahat ini kan sama orang baik ini kan harus seimbang kan. Kata dalam sebuah agama yang harus kita ikhtiarkan menjadi orang baiknya itu yang harus kita maksimalkan. Jangan sampai kita menjadi berpikiran orang yang picik, kemudian menyederhanakan sebuah konten digital itu. Udahlah, anak-anak juga nggak bisa dilarang. Ya udah, bagaimana cara ngelarang? Ya selesaikan kontennya dengan konten yang baik. Apakah dia mengaji, perilaku ini animasi yang menarik, misalnya animasi kalau di Malaysia ada Upin dan Upin, misalkan Upin dan Ipinnya, di sini ada begitu banyak ya konten-konten yang kira-kira Rara dan Nusa. Jadi hal-hal yang kira-kira ya bermanfaat lah gitu. Semua di kita kok. Makanya udah bilang otoritas penuh itu ada di orang tua sebagai presiden, sebagai lembaga negara, sebagai orang penghukum ya kan, dan sebagainya. Iya, luar biasa ya. Jadi memang pentingnya peran orang tua juga sebetulnya, karena memang ya keseharian anak juga sama orang tua kan gitu ya. Jadi negara memang ya membantu dari sisi mungkin regulasinya gitu. Jadi orang tua memang yang harus benar-benar memberikan treatment yang baik lah gitu kepada anak-anaknya. Oke, udah. Ya. Dengan banyaknya platform ya, apalagi sekarang dengan adanya TV digital, otomatis kan channelnya juga bertambah banyak. Ya kan, pasti akan perang konten nih mereka. Ya kan, mereka sangat butuh konten. Nah kira-kira nih ya, kalau era hari ini tuh harusnya kontennya yang seperti apa udah? Untuk TV digital ini. Percaya nggak Mas Ila, bahwa kondisi ke depan orang baik itu akan dipertahankan selalu, itulah yang terbaik. Benar nggak? Oke. Begitu juga dengan konten. Hari ini bolehlah luntang-luntung apapun jenis konten hari ini muncul bersebaran di mana-mana, yang jelek, yang viral apa. Tapi muak orang, enak. Kalau sinetron itu panjang banget tuh, enak lama-lama ya. Iya kan? Makanya kalau orang bilang kalau dia lihat sinetron terpanjang di dunia ada di Indonesia katanya. Betul. Udah hitung tuh tukang bubur naik aja 1824 episode. Berapa itu? 8 tahun kita nontonnya kalau bagi 365 hari. Iya. Korea 16 episode, 15 episode, 24 episode. Series sekarang kan. Enough sih, enough. Jadi konten itu ada batasnya. Makanya ke depan kita harus seperti ya, saya nggak bilang bahwa Korea lebih baik ya. Tapi faktanya hari ini dia mampu melakukan riset terhadap kualitas konten. The king is content itu memang terjadi. Ke depan orang nggak perlu lagi platform apa, yang penting kontennya bagus apa enggak. Nah, oleh sebab itu kita berharap nanti ke depan muncullah konten-konten yang masih lagi bahwa ke depan itu kita punya kearifan lokal. Di seberang negara seberang, Korea, Amerika, mereka hanya menciptakan Avenger, imajinasi konten. Iya, betul. Benar nggak? Di Korea bahkan ada film yang kira-kira di luar bumi lagi pikirannya, karena imajinasi udah jauh ke sana. Kita nggak usah imajinasi di luar bumi ini. Di Indonesia aja, seperti masalah Setan Mandi, ada 700 suku. Ada kirang lebih berapa? Kearifan lokal di Sumatera Barat aja udah banyak kisah klasik yang bisa diciptakan, tapi nggak pernah kita ciptakan itu. Betul. Karena apa? Karena kita nggak percaya diri. Nah, ke depan perang konten ini tentu menjadi
sebenarnya perang kualitas terhadap data yang harus kita punya terhadap sejarah tadi. Mudah-mudahan konten-konten yang kira-kira bagus, baik, seperti ada di daerah-daerah ini bisa kita tumbuhkan. Udah kebayang, contoh kemarin kita sudah menangkat sebuah kisah biopik film Buya Hamka misalnya. Ya kan, kemudian sebelumnya Buya Hamka punya novel yang dahsyat, Ketenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu juga mewah secara kualitas. Belum di bawah lindungan Ka'bah. Belum lagi ya Sidul Anak Betawi. Itu kan novel-novel yang diciptakan dengan kearifan-kearifan lokal secara karakter. Betul. Iya nggak sih? Dulu ada film Siti Nurbaya di TVRI. Itu kan kisah-kisah yang sebenarnya kearifan yang kemudian dikolosalkan atau dibikin filmnya dahsyat, pasti diapresiasi. Iya. Memang apa namanya ya? Polanya memang harus dibentuk dari ekosistem di masyarakat, atau memang pemerintah nih yang harusnya memberikan stimulus kira-kira udah. Kalau untuk hal yang kayak gini nih. Pemerintah tetap bertanggung jawab. Cuman kan pemerintah kan ada batasan. Dia tidak bisa kontrol seluruh masyarakat Indonesia 277 juta. Ya, betul. Cuma bisa memberikan kebijakan, regulasi, arahan, instruksi. Pada prinsipnya kita bisa menyadarkan diri kita dalam hal misalnya kreativitas. Kreativitasnya sejauh mana? Tapi kalau disuapin terus dengan sebuah konsep, ya kita tunggu pemerintah baru bikin program. Itu seperti negara-negara yang tidak bagus juga ya. Karena kan partisipatif itu harus dari publik. Tidak terlepas bagi pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah, menurut Uda hari ini adalah fasilitator. Memfasilitasi apa ide-ide dari masyarakat yang terarah dan terukur. Nah, oleh sebab itu kreativitas itu seperti hari ini, saya yakin kita menciptakan podcast di Al-Azhar, pasti ingin ada pembanding dengan berbeda dengan podcast yang lain. Apakah Deddy Kobuzer podcast yang lain? Apa spesialnya? Kita nggak bisa. Lebih baik satu warna putih di antara 1000 warna merah. Daripada kita hanya jadi warna merah ikut-ikutan, nggak menarik. Sama dengan konten. Sama kayak televisi. Televisi yang paling kuat tuh drama sinetron ada di RCTI. Kalau di drama yang lain di SCTV ada FTV. Kalau di Indosiar itu lebih kuat, lebih daripada misalnya reality show misalnya atau konser dangdut dan sebagainya. Jadi kita harus memang itu yang unik, itu yang berbeda. Yang unik itu yang akan ditonton orang secara kreativitas. Nah, kalau kita ukur hari ini, semua yang kita tonton hari ini, apakah pikiran kita sama? Atau hanya kita seperti yang Mas Silabel sampaikan tadi, bahwa amati, tiru, dan modifikasi gitu. Akhirnya kita memaksa diri kita seperti orang Korea, kemudian kita makan, perilakunya kan turunan dari konten itu dahsyat ya. Kita mulai bergeser dari mie kita yang enak Indomie berubah jadi ramen, kemudian perilaku itu sudah terasa. Baju-baju pun juga yang mungkin kita punya kearifan lokal mirip-mirip dengan Korea, stylenya. Semua ibu-ibu terserang hal yang sama, mulai dari skincare-nya, bedaknya, semua itu dari konten. Artinya, kalau kita mau besar negara ini dengan sebuah konsep karakter diri kita harus menciptakan konten terhadap negara itu. Bangganya kita punya, kalau bahasa kerennya sense of pride. Bagaimana kita bangga terhadap apa yang kita punya. Hari ini, bagaimana kita bisa bangga kalau kita hanya melihat menceritakan orang lain lebih bagus dari kita. Sehingga apa? Banyak televisi hari ini, banyak platform hari ini. Coba konten mana yang kita bisa bangga? Iya kan? Akhirnya kita tiap film Hollywood datang happy kita. Oh, konten ini yang terbaik. Itu PR bagi kita semua, bahkan orang tua. Karena orang tua pun juga PR. Kalau hari ini dilihat di YouTube, lihat aduh, ada Blippi, asing lagi ini. Apalagi karena nggak bisa, ya kan, standar ukuran Indonesianis itu nggak muncul di media-media platform itu. Terus apa? Semua diam. Harusnya kita bisa menciptakan itu. Mungkin dari Al-Azhar kita ciptakan kayak yang sederhana, bisa ditonton menjadi wadah edukasi, bisa divideoin oleh Humas YPI. Kita coba untuk konten, kemudian bisa orang bingung cari YouTube konten mana, ini aja deh Al-Azhar. Kita show apa, orang kan senang kayak gitu. Daripada kita diamkan, daripada kalau udah memilainya, lebih baik kita memulai untuk menuju sempurna daripada kita menunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Itu konsep. Nah, memang tadi kebanyakan juga gini udah, kalau apa namanya konten-konten creator ya, pasti kan mereka ngelihat di Google Trend nih kira-kira lagi banyak pencarian apa nih, ya kan, SEO-nya gitu. Nah, itu akhirnya kan begitu ini yang lagi viral itu adalah misalkan apa ya kemarin tuh yang
dia di rumah sendirian sama ibunya doang tuh, yang rumahnya sampai kayak rumah hantu itu ya kan. Akhirnya semua konten kreator berbondong-bondong ke sana. Akhirnya itu juga yang tiap hari ditonton ya kan, karena memang masuk di halaman paling depan gitu ya kira-kira. Nah ini kan memang jadinya juga karena mungkin dari SDM kitanya yang butuh lagi literasi gitu, udah supaya memang kreativitas ini tuh bisa muncul, bisa tumbuh gitu. Nah udah, mungkin ini sudah di sesi akhir udah. Jadi ini kan pemirsa di podcast Al-Azhar ini mayoritas ada orang tua gitu kan ya, ada murid-murid juga. Nah mungkin udah bisa kasih pesan untuk teman-teman di di Al-Azhar gitu kan ya, bahkan di kalangan umum juga, dan juga untuk orang tua murid. Kira-kira pesan dan harapan udah nih untuk Al-Azhar terkait dengan bagaimana penyajian konten terhadap murid-murid dan lain sebagainya, supaya dikemas bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Kita itu rindu dengan sebuah karya yang berbau, tadi bilang lokalitas, bahwa kalau bahasa di jurnalis itu ada approximately. Jadi semakin dekat informasi itu, berita itu makin laku. Coba kalau kita cerita tentangnya tenis, misalnya tenisnya di daerah Uganda, itu biasa. Tapi kalau tenis, misalnya ada artis di sini, pasti kita lebih interest. Nah itulah konsep dalam sebuah hidup. Nah hari ini kita punya khazanah yang luar biasa dalam sebuah peta data. Bicara literasi itu wajib. Kenapa literasi itu wajib? Hari ini aja Allah menciptakan manusia dengan konsep ada ibadah. Kenapa kita sholat 5 kali sehari? Itu kan literasi untuk mengingatkan kembali yang bahwa hidup itu adalah ibadah, harus berbuat baik. Itu kan literasi. Hari ini sama, Al-Azhar melakukan hal yang sama. Di podcast ini adalah bagian kita melakukan literasi. Nah untuk orang tua, ayo kita pilih dan bagaimana menciptakan sebuah produk tontonan yang menjadi tuntunan, karena udah lelah juga kita dengan begitu banyak kanal-kanal yang cukup banyak followernya, cukup banyak subscribernya, ternyata kontennya kurang menarik dan tidak kurang bermanfaat. Kalau memang itu tidak bermanfaat, kita yang memilih yang mana yang menarik. Nah menciptakan konten itu nggak susah, sederhana, dari adab, dari perilaku, dari hal-hal yang sederhana. Nggak usah berpikir sophisticated atau mewah sekali seperti Hollywood, nggak usah. Simple saja tapi benar-benar dalam manfaatnya. Makanya ketika ada animasi Nusa dan Rara, Ipin dan Upin di Malaysia, itu sebuah perjuangan bagaimana konten-konten kita itu juga cocok untuk generasi khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu pesannya adalah kreativitas itu penting, karena kalau bahasanya kreatif sekarang, sejahtera kemudian. Dan hidup ini kan hanya satu kali ya Mas Ila. Kalau ada seperti game hidup sampai 3 kali, bolehlah kita jelek-jelek dulu ya kan, mati satu, masih ada jelek-jelek kedua ya, nggak bisa. Itu satu kali. Jadi do the best, let Allah subhanahu wa ta'ala do the rest. Lakukanlah yang terbaik dalam sebuah kreativitas, karena kreativitas itu yang membuat kita itu menjadi sejahtera, kreativitas itu kita menjadi awet muda, kreativitas kita itu bisa melakukan imajinasi, akal, pikiran dan hati kita bekerja. Oleh sebab itu, udah berharap semua orang tua maupun mahasiswa, siswa-siswi maupun siapapun murid hari ini, ayolah jangan salahkan dengan sebuah pilihan, karena kalau orang bilang itu mati itu pasti, apapun agamanya kata orang, tapi kalau bahagia itu pilihan. Jadi ketika kita sudah milih, kita harus bahagia. Jangan sampai setelah memilih kita teraniaya. Aduh, kenapa anakku gini gara-gara gadget ini, gara-gara YouTube ini, gara-gara konten nih. Jangan, karena kita yang memilih itu. Jadi sebelum pilihan itu jadi, pastikan pilihan itu membawa kita untuk kebahagiaan. Itu konsepnya Islam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih udah Andre. Sama-sama di sela-sela kesibukan hari ini menyempatkan hadir untuk bisa memberikan literasi ya kepada penonton setia sahabat Al-Azhar di podcast Al-Azhar. Sekali lagi terima kasih udah Andre. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin. Baik sahabat Al-Azhar, demikianlah podcast kita kali ini bersama udah Andre. Mudah-mudahan apa yang disampaikan udah Andre bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga jadi ngerti bagaimana memilah dan memilih konten yang baik untuk anak-anak, untuk generasi penerus Indonesia, dan bagaimana juga ke depannya generasi muda kita ini bisa menciptakan ekosistem yang nantinya bisa membanggakan konten-konten itu untuk negara kita Indonesia di mata dunia khususnya ya. Udah. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.